Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah, ayah bunda, anak-anakku sekalian di mana saja kamu berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia-Nya, yang telah melimpahkan segala macam bentuk kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan dengan harapan ibadah yang kita laksanakan dari awal sampai saat ini mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih tetap istiqomah memegang sunnahnya sampai akhir zaman. Baiklah jamaah, ayah bunda, anak-anak sekalian di mana saja kamu berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keterangan yang berkaitan tentang masalah zakat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dari keterangan di atas bisa mengambil kesimpulan bahwa zakat tersebut hukumnya wajib. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian zakat di dalam bahasa mengandung 3 makna pengertian. Yang pertama bisa disebut berkah, yang kedua berkembang, dan yang ketiga adalah mensucikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam zakat terbagi 2. Yang pertama zakatul fitri atau yang lebih dikenal dengan zakatul fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal ataupun zakat harta. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak ingin mencoba membahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap pribadi muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai tanda berakhirnya puasa di bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Hadirin jamaah, anak-anak sekalian yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan tentang zakat fitrah, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakatul fitri tukhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin." Zakatul fitri telah diwajibkan tukhratan lis-shaim sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan lil masakin bagi orang-orang miskin. Hadirin anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih ukuran atau takaran zakat fitrah? Takaran zakat fitrah untuk saat ini ulama beristihad 2,5 kilo
atau 3,5 liter. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberi zakat disebut juga muzaki. Dan si penerima zakat adalah mustahik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu fikih ada 8 asnaf ataupun ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Apa isi itu fakir? Apa itu orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu yang wajib mendapatkan zakat fitrah. Yang kedua, golongan yang kedua adalah miskin. Apa itu orang miskin? Adalah orang-orang yang punya harta dan pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan golongan yang ketiga yaitu mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Adalah orang-orang yang masih lemah karena baru masuk Islam. Itulah yang berhak mendapatkan zakat. Dan yang keempat, amil. Apa itu amil? Adalah orang yang menerima zakat dan mengelola zakat, atau yang bisa disebut juga panitia zakat. Hadirin jamaah anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mustahik yang kelima yaitu riqab. Apa itu riqab? Hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh tuannya. Dan yang keenam, gharim. Apa itu gharim? Orang-orang yang memiliki banyak hutang sehingga hutangnya tidak bisa dilunasi. Dan yang ketujuh, fisabilillah, adalah orang-orang yang berjalan dalam menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan makanan dalam sebuah perjalanan. Itulah 8 mustahik ataupun 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ancaman apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak mau membayar zakat? Pada kesempatan ini Bapak mengambil di dalam surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, walladzina yaknizuna zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'azabin alim. Yang artinya walladzina yaknizuna, dan orang-orang yang menyimpan zahaba wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikunaha, akan tetapi mereka tidak mau menapakah, tidak mau mengeluarkan hartanya tersebut fisabilillah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum, kasih tahu kepada mereka, bi azabin alim, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu ancaman yang kedua yang berkaitan tentang zakat fitrah, selama ibadah puasa yang kita laksanakan, nilai puasanya bergantung atau tergantung, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Shaum Ramadan mu'allakun bainas samai wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Yang artinya shaum Ramadan mu'allakun,
Nilai puasa Ramadan tergantung tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala baina samai wal ard, antara langit dan bumi. La yarfa'u, tidak diangkat oleh malaikat Allah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Hadirin jamaah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari kesimpulan ataupun dari materi ini bersegeralah kita untuk menunaikan zakat. Jika memang kita tahu pada mustahik yang ada di sekitar kita, datanglah segera kita untuk tunaikan zakat fitrah. Memang ada waktu-waktu yang afdal, yaitu berakhirnya bulan suci Ramadan. Misalnya jika ditentukan 1 Syawal itu hari Minggu, maka malam takbiran ketika waktu maghrib, disitulah waktu zakat fitrah yang paling afdal, sampai ketika orang-orang datang untuk menunaikan sholat id. Itulah waktu yang paling afdal. Akan tetapi dengan keadaan sekarang, jangan sampai yang kita berikan justru membingungkan panitia zakat. Oleh karena itu, bersegeralah, masih ada beberapa hari lagi di penghujung bulan Ramadan. Untuk itu, bagi anak-anakku sekalian yang belum membayar zakat, bersegeralah untuk menunaikan zakat. Semoga puasa kita menjadi sempurna dan sebagai mencucikan jiwa kita. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.